Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sahid Raharjo, dalam video panduan analisis data menggunakan program SPSS. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempraktekkan cara melakukan uji validitas menggunakan metode Person Product Moment untuk data kuesioner dengan program SPSS. Seperti biasa, kita pahami terlebih dahulu konsep dasar dalam uji validitas ini. Poin yang pertama adalah uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Jadi ini adalah tujuan dari uji validitas. Berikutnya, kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Artinya, kuesioner itu layak digunakan untuk instrumen penelitian jika valid dan reliable. Poin yang ketiga, uji validitas Person Product Moment menggunakan prinsip mengkorelasikan antara masing-masing skor item kuesioner dengan skor total jawaban responden. Prinsip dasar dalam uji validitas Person Product Moment adalah mengkorelasikan item-item pertanyaan dalam kuesioner dengan skor total jawaban dari responden. Gitu. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Baik, di sini ada contoh kasus uji validitas person. Dengan contoh ada judul penelitian di mana judulnya adalah pengaruh persepsi mengenai pentingnya organisasi OSIS dan kepercayaan atau trust pada calon ketua terhadap partisipasi dalam pemilihan ketua OSIS SMP Negeri 1 Klaten tahun pelajaran 2018. Dari judul ini kita dapat mengetahui variabel-variabel penelitian yang digunakan, di mana ada dua variabel independen, yakni variabel persepsi dan variabel trust. Kemudian di sini ada variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi, namanya adalah partisipasi. Selanjutnya, instrumen penelitian adalah kuesioner berbentuk checklist menggunakan skala Likert. Jadi untuk memperoleh data penelitian untuk masing-masing variabel, yakni variabel persepsi, kepercayaan, dan partisipasi, caranya dengan melakukan pembagian kuesioner kepada responden. Kemudian scoring jawaban untuk kuesionernya, di mana jika responden menjawab sangat setuju, maka mendapatkan nilai 5, dan seterusnya. Jika responden menjawab sangat tidak setuju, skornya 1. Ini adalah skala Likert. Selanjutnya, praktik melakukan uji validitas untuk masing-masing item kuesioner pada variabel persepsi mengenai pentingnya organisasi OSIS. Ya. Di sini saya sudah mengumpulkan data jawaban dari responden untuk 20 orang responden, di mana variabel persepsi ini terdiri dari 9 item pertanyaan kuesioner, dan ini adalah jawaban dari
responden yang nanti akan kita uji apakah item-item yang ada pada variabel persepsi ini valid atau tidak, gitu. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Baik, di sini langkah-langkah uji validitas person menggunakan program SPSS. Dimulai dari menginput data, memasukkan data jawaban responden ini ke program SPSS, kemudian melakukan analisis uji validitas, lalu menginterpretasi atau menjabarkan atau memaknai hasil dari output SPSS. Langkah-langkah penginputan saya buka untuk program SPSS. Baik, ini adalah tampilan awal dari SPSS versi 21. Berikutnya saya akan membuat nama-nama item dari kuesioner tersebut. Caranya saya klik variabel view. Pada bagian name, karena di sini ada 9 item soal kuesioner, maka kita akan membuat 9 nama dengan skor total untuk variabel persepsi. Pada bagian name di sini saya tuliskan x1.1. Ini menunjukkan item kuesioner soal nomor 1 untuk variabel x1, begitu. Nanti ke bawah sampai 9, kemudian yang terakhir adalah skor total, begitu. Baik, saya tuliskan dulu. Untuk kolom yang ke-10 kita tuliskan total x1. Kemudian pada bagian desimal ini kita tuliskan 0 ya. Karena di sini tidak ada angka desimal. Baik. Untuk pengisian nama variabel seperti ini saya perbesar terlebih dahulu. Untuk pilihan yang lainnya biarkan tetap default, tidak perlu kita ubah apapun. Selanjutnya saya klik data view. Baik, di sini sudah muncul nama masing-masing item kuesioner untuk variabel x1. Kemudian saya akan menginput atau memasukkan data yang ada di Excel tadi, data jawaban dari para responden, ke program SPSS. Caranya saya buka dulu Excelnya. Ini adalah data penelitiannya. Kemudian saya blok jawaban responden nomor 1 sampai dengan nomor 20. Kemudian saya copy, lalu saya paste di program SPSS. Baik, di sini penginputan data sudah selesai. Jadi data penelitian sudah berhasil kita input di program SPSS. Langkah selanjutnya adalah analisis data, yakni melakukan uji validitas person product moment. Caranya saya klik menu analyze, kemudian saya klik correlate, lalu saya klik bivariate. Baik, di sini muncul kotak dialog. Kita tinggal memindah masing-masing jawaban dari responden ini untuk variabel atau untuk item penelitian
dari kuesioner tersebut ke kolom sebelah kanan. Saya blok lalu saya pindah ke sebelah kanan. Untuk pilihan yang lain biarkan tetap default, jadi poinnya diberi tanda centang pada pilihan person. Ini menunjukkan kita akan melakukan uji validitas person product moment. Selanjutnya saya klik OK. Maka di sini muncul output ya, output SPSS untuk item 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 9. Baik, kita akan memaknai hasil output ini dan melihat apakah masing-masing item kuesioner yang digunakan ini valid atau tidak. Terlebih dahulu kita harus punya pedoman atau dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas person, di mana uji validitas person itu dapat mendeteksi melalui dua hal, yakni yang pertama dengan cara membandingkan nilai R hitung dengan R tabel dengan ketentuan jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel maka item kuesioner tersebut dinyatakan valid. Namun sebaliknya jika lebih kecil maka tidak valid. Cara mencari R tabel dengan melihat nilai N atau jumlah sampel yang dipakai pada signifikansi 5%. Dilihat pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,444. Baik, di sini saya akan menunjukkan untuk distribusi nilai R tabel statistik. Baik, di sini ada distribusi nilai R tabel ya. Jadi kita tinggal melihat nilai 5% ya. Kemudian kita tarik ke bawah sampai angka 20, yakni 20 responden yang digunakan. Maka ketemu untuk nilai R tabelnya sebesar 0,444 ya. Baik, nah, cukup mudah cara mencari R tabel. Nanti tinggal kita bandingkan antara R hitung yang kita peroleh dari output SPSS tadi dengan R tabel 0,444. Ini cara yang pertama. Cara melihat valid atau tidaknya kuesioner yang kedua adalah dengan melihat nilai signifikansi. Dengan ketentuan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka valid. Jika lebih besar maka tidak valid. Baik, kita kembali ke output SPSS tadi. Dari output ini itu ada tulisan person correlation. Ini menunjukkan angka R hitung ya. Kemudian ada nilai signifikansi. Seperti yang tadi kita sudah bahas pada prinsip dasar uji validitas, yakni yang dibutuhkan adalah korelasi antara item dengan skor total. Sebagai contoh di sini saya akan menafsirkan apakah item nomor 1 ini valid atau tidak dengan melihat nilai R hitung dan nilai signifikansinya. Baik, untuk R hitungnya ya di sini X1 untuk soal nomor 1 dengan skor totalnya kita geser. Baik, di sini untuk nilai R hitungnya adalah sebesar 0,790. Artinya nilai ini lebih besar dari 0,444. Ya, jadi berdasarkan pengambilan keputusan dengan perbandingan R hitung R tabel, item soal nomor 1 ini adalah valid. Ya. Cara yang kedua dengan melihat nilai signifikansi. Di sini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 karena ini lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulannya adalah valid juga. Begitu. Ini satu contoh. Jadi nanti untuk item nomor 2, 3 dan seterusnya Anda dapat menafsirkannya sendiri apakah valid atau tidak. Contoh lagi ya. Untuk item nomor 2. Item nomor 2 valid ya. Kenapa valid?
ini lebih besar dari R tabel, nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Di sini saya sudah membuat rekapan dari hasil uji validitas ini yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Jadi berdasarkan hasil uji validitas menggunakan rumus person product moment, dapat disimpulkan bahwa dari 9 item kuesioner ya dinyatakan valid adalah 8 item ya, ini. Kemudian untuk item nomor 9 ini tidak valid karena nilai R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Kemudian nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Saya kira seperti ini tadi langkah-langkah melakukan uji validitas person product moment untuk item-item kuesioner. Jadi uji validitas itu dilakukan untuk masing-masing item dalam satu variabel, jadi tidak gabungan dari variabel begitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian tanya jawab. Di sini ada pertanyaan yang sering muncul tentang uji validitas person product moment. Pertanyaan yang pertama, ada teori yang menyatakan bahwa cara mencari R tabel adalah N atau jumlah sampel dikurangi 2. Lantas yang betul yang mana? Gitu. Memang tidak saya pungkiri ada beberapa buku yang menyebutkan cara mencari R tabel itu N-2. Dalam hal ini saya tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lainnya. Yang jelas prinsip dasar dalam uji validitas person product moment adalah korelasi, terjadi korelasi antara item kuesioner dengan skor totalnya. Sementara dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dengan nilai R hitung yang positif, maka dikatakan valid begitu. Ini nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, kemudian R hitungnya bernilai positif, maka valid, terlepas dari cara mencari R tabelnya N langsung atau N-2. Tetapi bagi saya lebih condong menggunakan N langsung begitu. Kemudian pertanyaan nomor 2, nilai R hitung bernilai negatif namun signifikansi lebih kecil dari 0,05. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah item tersebut tidak valid karena yang dibutuhkan dalam uji validitas person product moment adalah nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai R hitung positif bukan negatif. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi item kuesioner yang tidak valid? Jika yang tidak valid itu banyak ya, seperti ini. Kalau semuanya tidak valid, maka cara mengatasinya adalah dengan melakukan perbaikan kuesioner lalu melakukan penyebaran ulang karena kuesioner tersebut tidak mampu untuk mengukur variabel penelitian begitu. Namun ketika yang tidak valid itu cuma satu seperti ini, maka solusinya adalah dengan menghilangkan soal nomor 9 saja. Jadi soal yang tidak valid saja, yang kemudian ini nanti tidak dimasukkan dalam perhitungan uji reliabilitas. Itu cara mengatasi item kuesioner yang tidak valid. Pertanyaan terakhir nomor 4, apakah kuesioner menggunakan pernyataan benar salah dapat diuji validitas dengan cara ini? Jawabannya adalah bisa. Jadi nanti untuk penskorannya, benar itu kita beri skor 1, kemudian salah kita beri skor 0. Prinsipnya sama seperti data penelitian ini ya. Walaupun nanti nilai yang ada di dalam jawaban responden ini adalah 1 dan 0. Yang jelas nanti kita juga mengkorelasikan antara item dengan skor total yang diperoleh. Baik, saya kira sampai di sini dulu
pembahasan kita mengenai uji validitas. Selanjutnya nanti akan saya buatkan video tentang uji reliabilitas, karena biasanya uji validitas dan uji reliabilitas itu saling terkait satu paket, yakni disebut dengan uji instrumen. Baik, cukup sekian. Jangan lupa like dan subscribe, dan jika ada pertanyaan yang masih belum jelas bisa berkomentar di video ini. Oh iya, tadi ada distribusi nilai R tabel, Anda bisa mendownloadnya di blog saya di spssindonesia.com. Baik, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.